Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Yanturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik, selamat siang teman-teman sekalian. Bagaimana kabar kalian? Semoga dahsyat luar biasa ya. Di tempat saya ini siang hari sangat panas terik dan luar biasa cerah sekali pada saat ini. Oke teman-teman, saya mau menginformasikan ada beberapa hal penting terkait dengan masalah bab Dogecoin ya teman-teman. Jadi ada info-info penting yang teman-teman sekalian mungkin belum sempat baca berita, silakan langsung tonton saja penjelasan saya atau paparan saya di konten saat ini ya teman-teman. Oke, jadi yang pertama ya teman-teman, saya melihat ada rencana besar yang luar biasa dan ini sebetulnya sudah diposting juga di grup Bab Dogecoin, nanti anda bisa lihat ya teman-teman. Jadi infonya adalah seperti ini. Ini adalah rencana besar yang luar biasa menurut saya ya teman-teman. Nah, secret number one ya, ini adalah Doge Protector secret file. Secret file tapi kok dipublish di Twitter seperti itu ya. They plan to be the new gold for people. Wow, jadi sebetulnya kan plan jangka panjangnya si Bab Dogecoin ini kan udah dibilang longevity loh ya teman-teman. Jangan sampai salah ya. Begitu. Kemarin ada yang nanya di grup sekaligus menyimpulkan. Dia bilang Bab Dogecoin scam. Nah, kalau ada yang berani ngomong begitu biasanya saya kejar. Dasar kamu ngomong itu apa? Buktinya apa? Datanya apa? Show me. I give you 60 seconds from now. Nggak bisa nunjukin. Nah, jadi teman-teman kalau di grup saya nggak boleh berujar mengatakan sesuatu yang sifatnya menyimpulkan, padahal nggak ada data, itu nggak boleh teman-teman. Ya, ini grup saya ya teman-teman. Silakan Anda lihat t.me/pahlawan_crypto. Jadi nggak boleh ngomong di sini kalau nggak pakai data. Scam, rakul, tunjukkan, buktikan. Harus begitu kalau sama saya. Ya teman-teman. Oke. Jadi karena nggak bisa, dia bilang jawabnya apa? Kenapa kamu bilang scam? Karena nggak pernah ATH lagi katanya. Karena nggak pernah all time high. Saya ketawa. Karena itu aja. Habis itu saya kick, saya keluarin. Jadi saya bilang, kamu belum cocok jadi holder. Karena mindsetmu sangat sempit. Jadi daripada bikin jadi racun di grup, saya keluarin. Saya nggak punya waktu untuk membina hal-hal seperti ini teman-teman. Karena pekerjaan saya banyak banget, jadi saya nggak punya waktu, nggak punya energi untuk membina yang seperti itu. Lebih bagus dia bertanya, japri ke saya, begitu kan ya, Bang, menurut abang Bab Dogecoin itu scam bukan? Izin bertanya. Nah itu kan lebih bagus daripada tiba-tiba langsung berteriak di grup Bab Dogecoin scam. Begitu saya kejar nggak bisa buktikan. Nah karena dia udah sifatnya di publik, ya saya juga langsung keluarkan kalau nggak bisa argumentasi dengan saya. Harus bisa apologet dong. Kenapa kamu bilang scam? Tunjukkan sama saya buktinya. Gitu. Jadi kalau cuma asal ngomong saya keluarin. Oke, itu secret nomor 1. Jadi Bab Dogecoin ini berambisi atau ingin menjadi emas berikutnya, tanda kutip ya, di masa mendatang. Nah, dari awal udah bilang loh ya, longevity di masa mendatang, bukan di masa saat ini. Nah, pahami dong ya. Secret nomor 2, double burn will make Dogecoin scare. Ya, ini yang nggak dipahami orang-orang. Jadi dia bilang key burn, ya yang mungkin yang ke-20. Waktu itu saya udah pernah bilang kalau nggak salah di dua materi sebelum ini tentang Bab Dogecoin. Jadi saya waktu itu bilang bisa-bisa saja Bab Dogecoin itu Rp1 ya. Kalau kita misalnya lihat sekarang ya teman-teman,
BAF Dogecoin. Nah, ini kan sekarang 0,0002611. Begitu ya. Bisa saja ke Rp1. Memang kenapa? Kenapa nggak bisa gitu? Ini kan kill 30. Kill 30 kemudian ya 1000 kali lipat ya, 5000 kali lipat. 5000 kali lipat itu kan 500.000%. Bisa-bisa saja, nggak ada masalah kok. Kan saya kan tidak bilang kill 30 in one night. Iya bukan? Jadi kalian juga harus cermat-cermat kalau dengar orang ngomong. Saya bilang bisa-bisa saja kill 30 so that the price of BAF Dogecoin it will be in Rp1. Saya kan bilang begitu. Tapi kan saya nggak bilang in one day, in one week, in one month. No. Saya nggak akan bilang begitu. Karena ya kita tidak bisa menjadi dukun atau paranormal di market ini, teman-teman. Ya, nggak bisa. Apa dasarnya? Saya selalu mengajar grup-grup VIP atau grup di Telegram saya bilang, harus ada dasar. Tapi kalau saya bilang bisa. Nah, jangan pula kamu bilang bisa 100 tahun lagi. Nah, itu kan ngejek namanya. Enggak lah, seperti itu. Karena saya kan udah bilang, utilitasnya apa? Metaverse. Kan? Sekali lagi ya, utilitasnya apa? Metaverse, NFT, charity, memes, begitu ya. Gitu. Jadi ya, belum lagi di zaman-zaman seperti sekarang ini, perkembangan sangat cepat. Bisa saja ada terobosan-terobosan baru dari devnya, sehingga ya ada lagi roadmap yang lain yang mau dibuat. Kan nggak masalah, teman-teman. Begitu. Jadi nggak bisa kita langsung menjengkali, nggak mungkin, lu menghayal, lu halu lu. Ya terserahnya, suka-sukanya dong. Yang penting developernya kerja, begitu ya. Oke ya. Jadi begitu. Rahasia nomor 3, sideways are golden opportunities to buy more. Jadi sebetulnya kalau ada sideways begitu, itu kesempatan untuk kita bisa mengakumulasi lagi sebetulnya. Apalagi kondisi seperti ini, ada isu-isu tapering off, ya kan? Ya bukan? Begitu teman-teman. Seperti sekarang ya, ini kan nggak kemana-mana, market cap-nya kan 16 jutaan aja dari kemarin-kemarin. Nah itu, ini kan sideways udah, ya sudah, begitu. Harganya juga, market udah dam-dam parah juga, ini nggak ke 0,0001 juga, segitu-segitu aja. Paling juga nanti seperti biasa, developernya paling buyback, dia akan tahan di situ. Paling juga begitu teman-teman, ya. Kemudian secret number 4. NFT marketplace will be new home for creators. Nah, jadi NFT marketplace itu kan ya orang jadi seperti bisa punya tempat tinggal yang baru, teman-teman. Begitu. Jadi ingat, si BAF Dogecoin ini sudah beli land di Sandbox, teman-teman, dan dia akan bikin itu nanti. Kalau dia pasang billboard di situ, ya sudah kan jadi uang masuk kan? Begitu. Jadi NFT marketplace ini pasti akan digarap loh, teman-teman. Dan menurut pendapat saya, pasti akan diinterkoneksikan dengan metaverse-nya dong. Begitu ya. NFT marketplace kemudian diinterkoneksikan dengan metaverse. Nah, kan mantap jadinya ya. Secret number 5, metaverse in Sandbox will play big part to grow 1 million holders. Jadi dia bilang ini adalah semacam booster loh ya. Kalau sekarang kita misalnya lihat ya, coba lihat ya, holdernya si BAF Dogecoin ini kan nambah sih, walaupun nggak sepesat Baby Dogecoin ya, 138.000 nambah. Tapi ya mereka bilang bahwa ini jadi booster nanti. Karena apa? Karena kan begini, kalau misalnya Anda mau main gamenya dibikin game perang-perangan yang menarik di metaverse ya, created by developer lah ya, developernya BAF Dogecoin. Terus orang tertarik mau memainkan game, ikut main game lah gitu ya, game buatannya si BAF Dogecoin. Kan harus beli tokennya. Kalau beli kan jadi holder berarti, bukan? Kan harus ada walletnya, dan walletnya kan ke-detect sebagai holder. Nah, begitu. Jadi makanya dibilang ini penting banget nih, secret nomor 5 ini. Metaverse ini akan menjadi pemicu besar, game changer lah ya, akan menjadi pendorong yang kuat sekali untuk bisa mengkerek secara cepat holdernya menuju 1 juta. Dan kalau sudah 1 juta ya harganya ya perkirakan sendirilah teman-teman ya. Habis itu di-burn, bayangin ya, dicari-cari orang tokennya di metaverse, habis itu di-burn supaya makin langka. Jadi ini secret nomor 2 dengan nomor 5 ini saling memperkuat satu sama lain, teman-teman. Ya, di sini dibikin katalisator supaya orang sebanyak-banyaknya menjadi holder.
Karena harus bikin wallet, habis itu beli. Bikin wallet, beli. Orang kan makin berminat, beli. Nah, sementara ini makin dihabisi, makin dibasi loh. Kan saling menguatkan, bukan? Nah, tambah lagi marketplace, taruh lagi di sini. Sekian banyak ya tokennya, begitu. Kan begitu. Tambah lagi Anda membeli, begitu. Mungkin nggak semua yang suka main game. Ya begitu teman-teman. Ada yang suka, ada yang cuma sukanya buy, habis itu ya udah hold aja lah. Biar juga hold cuma setengah tahun misalnya begitu kan. Bisa aja kan. Begitu. Kemudian rahasia nomor 6, Bab.coin ini NFT collection is a must buy NFTs. Nah, Anda kalau mau lebih beruntung lagi, belilah NFT-nya nanti ya. Ini belum lagi mau dikemas ini NFT marketplace-nya. Belilah di situ karena NFT itu kan meningkat nilainya dari waktu ke waktu seperti barang antik, teman-teman. Jadi koleksi aja begitu. Pasti menarik lah NFT-nya seperti itu ya. Kemudian rahasia nomor 7, dApps remain anonymous on purpose. I currently work close with them. Nah, jadi dari awal udah ketahuan kan, mereka sudah ngomong kan. Jadi bahwa developernya nggak akan memberitahu dia dari mana, orang mana, dia diem aja, anonim. Biar juga kamu jungkir balik mau cari tahu, begitu. Oke, itu satu perkembangannya tentang rahasia-rahasia yang luar biasa menurut saya ya. Kemudian ya saya ubek-ubek Twitter, teman-teman ya. Saya ubek-ubek Twitter, saya kok menemukan yang kayak gini nih. Ini kalian coba tafsirkan sendirilah ya. Nah ini kalau ini udah tahu ya, ini berkaitan dengan masalah. Nah ini ada billboard gede loh ini. Saya nggak tahu kalian bisa bilang ini editan bukan? Nah ini mau pasang begini ya, saya nggak tahu sih. Kalau saya lihat sih, sepertinya bukan editan ya. Nah ini pengumuman bahwa tanggal 10 ini tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya. Bahwa hari Senin nanti akan listing di Bitmap. Ya di Bitmart jam 3 AM ya waktu Eastern ya, waktu barat ya. Kalau 3 AM berarti 3 sore lah di Indonesia, WIB kurang lebih begitu. Ya, ini dia kemudian perkembangannya. Kemudian perkembangan yang berikut ini nih. Saya tadi terkesima, ini editan bukannya. Nah, kalian simpulkan sendirilah, ini editan bukan. Gimana caranya kita bisa menentukan ya, memastikan ini editan atau bukan? Kalau saya lihat sih bukan editan ya. Kok bisa rapi banget begitu ya. Ini kalau sampai ini benar, saya nggak tahu ini di negara mana ya. Saya rasa ini bukan di Indonesia mungkin ya, begitu. Saya nggak tahu lah ini, tapi kalau sampai ini benar, mobil sudah mulai ditempelin stiker begini, wah. Dan saya rasa ini nggak mungkin cuma satu kan, begitu ya. Mudah-mudahan sih ini bukan editan begitu ya teman-teman. Dan berikutnya adalah ya sama seperti Baby Dogecoin, saya berhasil menemukan ternyata ya ini nih Binance teman-teman. Ya semoga aja ya. Jadi kita sudah bisa melihat harganya si Bab Dogecoin ini di Binance. Jadi walaupun dari segi market cap-nya belum ada begitu ya, sama lah seperti Baby Dogecoin kan juga begitu kan, begitu ya. Jadi apa ini artinya ya kita nggak tahu. Yang pasti kok bisa sampai ke listing di sini harganya, walaupun memang ditulis this coin is not listed on Binance for trade and service. Sama kayak Baby Doge juga begitu ya, bukan? Baby Doge juga begitu. Nah jadi belum terdaftar dan belum bisa diperdagangkan, intinya seperti itu. Tapi kalau Anda lihat si Baby Doge ya, Baby Doge itu memang benar-benar sudah memang sudah daftar begitu ya. Ini Bab Doge. Coba kalau saya bikin ini Baby Doge bisa nggak ya? Nah itu bisa kan? Bisa itu. Nah jadi Baby Doge dan Bab Doge ya sama-sama mengajukan diri mau daftar ke Binance. Singkat cerita begitulah gitu. Tapi ya kita nggak tahu siapa lebih dulu ya. Dan kalau menurut pendapat saya, ini menurut pendapat saya loh ya, menurut pendapat saya sekiranya benar bahwa Bab Doge ini sudah mengajukan ya untuk mau daftar di Binance, menurut saya kayaknya harus keluar dulu audit sertiknya. Menurut pendapat saya loh ini ya, karena Binance ini kan luar biasa ketat, jadi nggak kaleng-kaleng ya. Dia kan kalau Anda perhatikan dia di exchange spot di sini teman-teman, dia kan nomor 1.
ya 9,9 loh skornya, jadi nggak main-main, jadi super ketat. Jadi nggak mungkin dia melistingkan asal-asal begitu teman-teman. Tapi kalau sekalinya udah listing satu token, ya pasti akan terbang lah. Kalau kita lihat ya, ini konfigurasi token yang listing di Binance nih, lihat nih teman-teman ya. Binance, Ethereum, Bitcoin, Phantom, Ethereum, coba ini lihat, Chainlink. Ini kan ya Anda bisa lihat sendiri, Cosmos, seperti itu ya. Nah, ini kan yang bagus-bagus gitu dipilihin sama mereka, teman-teman. Nah, tuh. Jadi tidak asal-asal begitu loh, ya. Oke, teman-teman. Jadi ya kita doakan supaya BAP.coin betul-betul listing di Binance dan ya mudah-mudahan segera terbang seperti itu ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Segitu aja info singkat dari saya. Semoga tercerahkan dan tetap holder is winner. Jadi kalian harus biasakan menunggu ya. Di Dogezilla juga begitu. Mereka dari awal udah bilang, pokoknya lu masuk sini harus sabar banget. Ya udah. Nah, jadi bagi kalian yang nggak sabaran itu biasanya karena nggak baca white paper. Percayalah, kalau kamu baca white paper dari awal, dia udah bilang di situ longevity, kamu nggak akan gerasa gerusu pasti. Pasti nggak akan kasak kusuk. Udah dari awal dibilang kok. Oke ya teman-teman, gitu aja ya. Sampai ketemu pada konten atau review selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar. And see you at the top.